Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang akan mempresentasikan tentang konsolidasi pada anak perusahaan yang dimiliki kurang dari kepemilikan penuh. Kelompok kami terdiri dari Adaya Dewi Padangbulan, Wahyu Puji Cahyani, dan Nabila Azharo. Menurut Becker, menyebutkan bahwa seluruh aset, kewajiban, pendapatan, dan beban anak perusahaan termasuk dalam laporan keuangan konsolidasi. Apakah anak perusahaan dimiliki penuh atau tidak? Persentase kepemilikan induk atas anak perusahaan tidak mempengaruhi besarnya jumlah laporan keuangan anak perusahaan yang termasuk dalam laporan keuangan konsolidasi, dan 100% harus dimasukkan, sehingga jika induk tidak memiliki kepemilikan penuh di anak perusahaan, maka klaim pemegang saham non-pengendali harus tercermin di laporan keuangan konsolidasi. Pengaruh kepemilikan non-pengendali. Ketika anak perusahaan dimiliki kurang dari kepemilikan penuh, pendekatan umum yang digunakan untuk konsolidasi sama dengan kepemilikan penuh. Hanya saja perbedaan terletak pada laba bersih dan saldo laba konsolidasi. Laba bersih konsolidasi. Perhitungan laba bersih konsolidasi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pendekatan tambahan dan dapat digunakan dengan menambah bagian induk atas laba bersih anak perusahaan dengan laba induk perusahaan menggunakan metode ekuitas. Alternatif lain yang digunakan adalah pendekatan residual atau residual approach, seperti yang digunakan dalam kertas kerja konsolidasi dengan laba terpisah induk dan laba bersih anak perusahaan. Perbedaan terletak pada urutan perhitungan dan keduanya memberikan hasil yang sama. Untuk mengilustrasikan perhitungan laba bersih konsolidasi, asumsi PT Idaman memiliki 80% saham PT Amanah yang dibeli pada nilai bukunya. Selama tahun X, PT Amanah melaporkan laba bersih sebesar 25 juta. Sementara PT Idaman memperoleh laba sebesar 100 juta dari hasil operasinya dan pendapatan dengan metode ekuitas sebesar 20 juta. Laba bersih konsolidasi dihitung dengan cara berikut, yaitu menggunakan perhitungan tambahan dan perhitungan residual. Mempunyai hasil laba yang sama senilai 120 juta. Yang kedua, saldo laba konsolidasi. Saldo laba konsolidasi merupakan bagian dari laba tidak terdistribusi perusahaan yang dikonsolidasi yang dimiliki oleh pemegang saham induk perusahaan. Untuk mengilustrasikan penghitungan saldo laba konsolidasi ketika terdapat kepemilikan non-pengendali dengan asumsi PT Idaman membeli 80% saham PT Amanah pada 1 Januari dan mencatat investasi menggunakan metode ekuitas. Laba bersih dan dividen yang diperoleh dan diumumkan pada PT Idaman dan PT Amanah selama 2 tahun setelah akuisisi sebagai berikut. Berikut contohnya, di mana PT Idaman dengan saldo laba pada 1 Januari sebesar 400 juta dan laba bersihnya 120 juta. Dan dividennya yaitu 30 juta, sehingga saldo akhirnya senilai 490 juta. Kemudian laba bersih tahun X2 sebesar 148 juta dan dividen 30 juta. Saldo akhirnya sebesar 608 juta. Berikut juga dengan PT Amanah. B. Penyusunan neraca konsolidasi sesaat setelah akuisisi kepemilikan pengendali. Proses konsolidasi untuk anak perusahaan dengan kepemilikan mayoritas sama dengan anak perusahaan kepemilikan penuh. Hanya saja, klaim pemilik non-pengendali atau kepemilikan minoritas harus dimasukkan. Asumsi PT Induk membeli 80% saham biasa PT Anak seharga 310 juta. Situasi kepemilikan sebagai berikut, di mana biaya perolehan investasi sebesar 310 juta dan nilai bukunya saham biasa PT Anak sebesar 200 juta dan saldo laba PT Anak 100 juta. Sehingga
hasilnya senilai 300 juta dan bagian PT Induk yaitu 300 juta dikali 80% sehingga hasilnya 240 juta. Kemudian biaya perolehan investasi dikurangi dengan hasil dari bagian PT Induk tersebut menghasilkan perbedaan nilai buku dan harga perolehan sebesar 70 juta. C. Konsolidasi setelah akuisisi kepemilikan pengendali. Konsolidasi setelah akuisisi melibatkan penyusunan seperangkat lengkap laporan keuangan konsolidasi, yaitu tahun penggabungan usaha. Penggabungan usaha PT Induk dan PT Anak terjadi pada awal tahun X1, selanjutnya PT Induk mengakui laba dan dividen dari PT Anak selama tahun berjalan. Dan laporan keuangan konsolidasi menggambarkan dua perusahaan seolah-olah satu perusahaan sepanjang tahun. A. Ayat jurnal induk perusahaan. PT Induk mencatat jurnal sebagai berikut selama tahun X1. Pada waktu pembelian, yaitu investasi pada kas, dan pencatatan dividen, yaitu kas pada investasi saham anak, dan pencatatan pendapatan metode ekuitas, yaitu investasi pada pendapatan dari anak perusahaan. Berikut contoh dari kertas kerja konsolidasi tahun penggabungan usaha, di mana 80% pembelian di atas nilai buku. Dan berikut laba bersih dan saldo laba konsolidasi tahun X1, yaitu 80% pembelian di atas nilai buku. Yang terakhir, penghentingan konsolidasi. Anak perusahaan terkonsolidasi dikeluarkan dari konsolidasi jika tidak lagi memenuhi kriteria konsolidasi. Biasanya karena induk perusahaan tidak lagi memiliki pengendali atas anak perusahaan. Misalnya anak perusahaan bangkrut. Pada beberapa kasus, anak perusahaan juga tidak memiliki kualifikasi untuk dilaporkan menggunakan metode ekuitas, dan induk harus dilaporkan menggunakan metode biaya. Ketika terjadi perubahan metode akuntansi, laporan keuangan setelah perubahan terjadi terpandang sebagai laporan keuangan entitas berbeda. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata maupun informasi. Silakan jika ada pertanyaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.